Langit Jakarta pagi itu tampak muram, seolah tahu badai besar akan datang. Dari balik pagar besi Istana Negara, barisan mobil hitam berderet rapi, sirine pengawal hanya sesekali terdengar pelan. Hari itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet penuh, sidang yang disebut-sebut paling tegang sepanjang masa pemerintahannya. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Semua yang hadir tahu, sesuatu yang besar akan dibuka di hadapan bangsa. Di dalam ruang sidang utama, udara dingin dari pendingin ruangan tak mampu menenangkan ketegangan di dada setiap pejabat yang duduk di sana. Prabowo duduk di kursi tengah, wajahnya tegas dan tak terbaca. Di sisi kanan, Opung Luhut tampak gelisah. Tangannya menggenggam kertas laporan yang sejak tadi belum ia buka. Sesekali ia menatap ke arah Prabowo, tapi tatapan itu hanya berbalas dingin, penuh jarak dan tanda tanya. Ketika palu sidang diketuk, suasana berubah. Semua pandangan tertuju pada layar besar di depan. Sebuah tayangan laporan audit mulai diputar, memperlihatkan angka-angka mencurigakan, proyek-proyek raksasa yang tumpang tindih, dan aliran dana yang menguap entah kemana. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara mesin proyektor yang terdengar, seperti detak jantung negara yang sedang sekarat. Luhut menunduk, matanya mulai memerah. Ia tahu, sebagian dari data itu adalah hasil kebijakan masa lalunya. Suara Prabowo tiba-tiba memecah keheningan. Saya ingin kejujuran hari ini. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi kebohongan. Nada suaranya dalam, dingin, tapi menyengat seperti pedang. Seketika ruangan terasa seperti ruang sidang militer, bukan kabinet sipil. Suara Luhut bergetar ketika akhirnya ia bicara. Saya hanya menjalankan perintah. Demi stabilitas, katanya pelan, hampir tak terdengar. Prabowo menatapnya lama, lalu berdiri. Stabilitas bukan alasan untuk menutup mata dari kebenaran, jawabnya tegas. Kata-kata itu memantul di dinding ruangan, seperti gema yang mengguncang hati semua yang hadir. Beberapa menteri saling berpandangan, ada yang menunduk, ada yang menahan napas. Kamera media memang dilarang masuk, tetapi bisikan kecil mulai beredar, ada rekaman internal yang bocor, dan kini sudah sampai ke tangan wartawan. Dunia luar belum tahu apa yang terjadi di dalam ruangan itu, tapi aroma krisis sudah menyebar ke udara. Dan di tengah ketegangan itu, Luhut meneteskan air mata. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar, selama ini ia ikut menjaga rahasia yang kini siap menelannya sendiri. Sementara Prabowo, dengan pandangan lurus ke depan, tahu bahwa hari ini bukan sekadar sidang biasa. Ini adalah awal dari perang kebenaran melawan bayangan kekuasaan lama. Sebuah perang yang tidak akan berhenti hanya di ruang sidang. Suasana ruang sidang berubah menjadi senyap yang menekan. Setelah kata-kata Prabowo terucap, tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Hanya terdengar tarikan napas panjang dari Opung Luhut yang kini menatap kosong ke depan. Sorot matanya sayu, seperti menatap bayang-bayang masa lalu yang kini menghantam dirinya kembali. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Air matanya menetes perlahan, jatuh ke atas berkas laporan yang mulai basah di ujung halaman. Selama ini, aku pikir aku melindungi negara, ucapnya pelan, tapi cukup jelas untuk terdengar oleh semua yang hadir. Prabowo tidak menjawab, hanya memandangi Luhut dalam diam, tatapan seorang pemimpin yang sedang menimbang antara loyalitas dan keadilan. Setiap menteri yang duduk di meja itu menunduk, menahan napas, tak ingin menjadi saksi dari sebuah kejatuhan yang menyakitkan. Luhut melanjutkan, ada keputusan-keputusan yang kami buat tanpa pilihan lain. Tekanan datang dari semua arah politik, ekonomi, bahkan militer. Aku hanya berusaha agar negara ini tidak runtuh. Kalimatnya, menggantung di udara, membuat beberapa pejabat terlihat menahan emosi. Ada yang merasa iba, ada pula yang justru takut bahwa pengakuan ini akan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Prabowo masih diam. Ia tahu, di balik tangis Luhut, tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa bersalah. Sesuatu yang bisa mengguncang fondasi pemerintahan yang baru ia bangun dengan susah payah. Dengan nada berat, ia akhirnya berkata, saya tidak mencari kambing hitam, Opung. Saya mencari kebenaran, dan saya harap, Anda pun berani menghadapinya. Luhut menatap Prabowo lama, seolah mencari sedikit rasa pengampunan di balik wajah keras itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketegasan yang tak tergoyahkan. Saat itulah, tangisnya pecah sepenuhnya, bukan karena takut kehilangan jabatan,
melainkan karena sadar, apa yang dulu dianggap sebagai pengorbanan demi stabilitas, kini terlihat seperti pengkhianatan terhadap nurani bangsa. Di luar istana, kabar tentang tangisan di ruang sidang kabinet mulai berhembus. Beberapa media asing bahkan menulis headline, Minister Kris Intense Cabinet Meeting as President Presses for Truth. Publik gempar, apa yang sebenarnya terjadi di dalam istana hari itu? Apakah air mata itu tanda penyesalan, atau justru awal dari kehancuran kekuasaan lama? Prabowo berdiri perlahan, menatap seluruh anggota kabinet. Kita akan bersih-bersih. Mulai hari ini, kalimat itu menutup sidang, tapi membuka lembaran baru dalam sejarah. Di wajah Luhut, masih ada sisa air mata. Namun di mata Prabowo, kini menyala sesuatu yang lebih berbahaya dari amarah, tekad. Tekad untuk melawan bayangan yang selama ini bersembunyi di balik kata stabilitas. 3 hari setelah sidang yang mengguncang istana, publik masih belum tenang. Di televisi, para analis politik berdebat sengit. Di media sosial, potongan suara dan foto buram dari ruang sidang beredar luas. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, muncul satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian, Purbaya, ekonom senior, mantan pejabat strategis yang dikenal jujur, tenang, dan tak mudah diintimidasi. Purbaya muncul pertama kali dalam wawancara eksklusif di sebuah kanal berita independen. Dengan wajah datar tapi tajam, ia membuka pembicaraan yang langsung membuat seluruh negeri menahan napas. Saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu mengapa sidang itu berubah jadi air mata. Dan saya juga tahu, siapa yang sebenarnya menarik benang di balik layar. Kalimat itu meledak seperti bom di ruang publik. Jutaan pasang mata langsung tertuju padanya. Ia mulai menjelaskan, bukan dengan teori, tapi dengan fakta, tentang proyek infrastruktur yang nilainya ratusan triliun, tentang investasi yang dibungkus dengan istilah nasionalisme ekonomi, padahal dikendalikan oleh kepentingan lama. Kebenaran selama ini disembunyikan atas nama stabilitas. Tapi kalau stabilitas berarti membungkam nurani, maka bangsa ini sedang berjalan di atas pasir, ujarnya dengan nada getir. Pernyataannya menggegerkan parlemen dan membuat banyak pihak di lingkar kekuasaan panik. Beberapa stasiun TV bahkan memotong siaran hiburan untuk menayangkan ulang wawancara itu. Di ruang istana, Prabowo menatap layar dengan rahang mengeras. Ia tahu, kata-kata Purbaya bukan sekadar keluhan. Itu peringatan keras, bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak di luar kendali. Sementara itu, Opung Luhut menonton dari ruang kerjanya. Wajahnya pucat. Ia tahu, sebagian dari yang dibicarakan Purbaya adalah kebenaran. Tapi ia juga tahu, Purbaya memegang data yang lebih dalam, data yang bahkan tak pernah sampai ke meja presiden. Anak itu berani sekali, gumamnya pelan, dengan nada antara kagum dan takut. Purbaya tidak berhenti di situ. Dalam satu potongan wawancara lain, ia berkata, jika mereka tidak membuka data itu ke publik, saya yang akan melakukannya. Ucapan itu membuat suasana politik nasional mendidih. Dari dalam pemerintahan, muncul tekanan agar ia ditahan atau setidaknya dibungkam. Namun publik justru memujanya sebagai pahlawan kebenaran baru. Dan di tengah semua kekacauan itu, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya yang sederhana. Di hadapannya, laptop menyala, memperlihatkan dokumen rahasia dengan tanda air, confidential, status only. Ia tahu risikonya, tapi malam itu, di antara gemuruh hujan di luar jendela, ia menulis pesan pendek yang akan mengguncang negeri. Lebih besar dari, jika saya hilang, jangan cari saya. Cari kebenarannya. Pesan itu, yang kemudian bocor ke publik, menjadi simbol awal perlawanan. Sementara di balik dinding istana, Prabowo mulai sadar, ini bukan lagi soal sidang kabinet. Ini perang antara kebenaran dan bayangan kekuasaan yang selama ini bersembunyi di bawah cahaya negara. Di saat publik bersorak menyambut keberanian Purbaya, ada ruang-ruang gelap yang mulai bergeliat. Di balik gemerlap gedung-gedung tinggi Jakarta, sekelompok orang duduk di ruang rapat tanpa jendela. Wajah-wajah mereka tak asing, para mantan pejabat, pengusaha lama, dan tokoh politik yang dulu tersingkir setelah kekuasaan berganti tangan. Mereka menyebut diri mereka bukan oposisi, tapi penjaga warisan lama. Namun kata, warisan, yang mereka maksud bukan cita-cita, melainkan kekuasaan. Anak itu sudah bicara terlalu jauh, ujar seorang pria tua berjas abu-abu sambil mematikan televisi yang menayangkan ulang wawancara Purbaya. Kalau dibiarkan, dia akan menyeret nama-nama besar, termasuk kita. Suaranya berat dan dingin. Di ujung meja,
Seseorang tersenyum tipis. Tenang saja, katanya, kita masih punya tangan di dalam. Kalimat itu menggantung seperti ancaman yang hanya dimengerti oleh mereka yang pernah bermain di bayangan kekuasaan. Sementara di istana, Prabowo menerima laporan intelijen yang membuatnya terdiam lama. Ada pertemuan rahasia yang disebut-sebut melibatkan beberapa tokoh lama, bahkan sebagian dari mereka masih aktif sebagai penasehat negara. Mereka sedang menyusun langkah, ujar ajudannya pelan. Prabowo hanya mengangguk, menatap keluar jendela di mana bendera merah putih berkibar sendu diterpa angin sore. Dalam hatinya, ia tahu, musuh kali ini bukan datang dari luar, tapi dari masa lalu yang enggan mati. Opung Luhut duduk di ruangannya, membaca laporan yang sama. Matanya berkaca-kaca, ia mengenal beberapa nama di daftar itu, mantan kolega, sahabat seperjuangan, bahkan orang-orang yang dulu ia bantu naik ke panggung kekuasaan. Tapi kini mereka berkumpul lagi, bukan untuk memperbaiki negara, melainkan merebut kembali kendali dari balik tirai. Kekuasaan lama, gumamnya lirih. Mereka tidak pernah benar-benar pergi. Di tengah situasi yang makin panas, Purbaya mulai diburu. Teleponnya disadap, emailnya diretas, dan beberapa media besar tiba-tiba menarik wawancaranya dengan alasan tekanan editorial. Tapi Purbaya tak gentar. Dalam sebuah pesan suara kepada rekannya, ia berkata, kalau kekuasaan lama ingin kembali dari bayangan, maka kita harus siap menyalakan cahaya lebih terang. Sementara itu, sebuah dokumen rahasia mulai beredar di kalangan wartawan investigatif. Dokumen itu berisi daftar proyek dan perusahaan yang dikendalikan oleh jaringan lama. Di pojok bawahnya, tertulis inisial yang mengejutkan, LHP. Banyak yang menebak siapa pemilik inisial itu, tapi tidak ada yang berani menyebutnya keras-keras. Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Prabowo menulis satu kalimat di atas kertas putih. Lebih besar dari, kebenaran tidak butuh izin untuk muncul. Ia tahu badai sedang datang, dan bayangan yang dulu terkubur kini mulai menampakkan diri. Pertanyaannya, apakah kebenaran cukup kuat untuk melawan kekuasaan yang sudah terbiasa bersembunyi di balik cahaya? Malam itu, hujan turun deras di kawasan Cikeas. Petir menyambar di langit, menerangi pepohonan tinggi yang mengelilingi sebuah rumah besar berarsitektur klasik. Tak ada tanda kehidupan dari luar, kecuali beberapa mobil hitam berpelat diplomatik yang terparkir rapi di halaman belakang. Dari dalam rumah, samar terdengar suara laki-laki berbicara pelan, penuh kewaspadaan. Itu bukan pertemuan biasa, ini adalah rapat rahasia yang bisa menentukan arah kekuasaan negeri. Di ruang tengah yang remang, 7 orang duduk mengelilingi meja kayu panjang. Di ujung meja, seorang tokoh senior dengan rambut memutih membuka pembicaraan. Negara ini sedang goyah, katanya dengan nada dingin. Prabowo terlalu keras, Luhut terlalu lemah, dan Purbaya, dia terlalu berani. Jika dibiarkan, mereka akan menghancurkan sistem yang kita bangun bertahun-tahun. Kalimat itu disambut anggukan pelan. Mereka semua tahu, yang dipertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan eksistensi kekuasaan lama yang masih hidup di balik layar. Rakyat sekarang percaya pada narasi kebenaran, ujar seorang pengusaha yang selama ini dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan. Mereka tidak tahu bahwa kebenaran itu bisa dikendalikan, asal kita yang menulis ceritanya. Ia tersenyum sinis sambil menyerahkan map tebal berisi daftar media, buzzer, dan jaringan komunikasi yang siap digerakkan. Kita akan ubah persepsi. Purbaya bukan pahlawan, dia pengkhianat. Di sudut ruangan, seorang pria muda mengetik cepat di laptopnya. Ia memetakan strategi, serangan siber, kampanye disinformasi, dan tekanan terhadap media independen. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa suara. Di layar laptop itu, muncul satu target utama, operasi bayangan, tahap 1, kendalikan narasi. Namun, di antara mereka, seorang pria parubaya tampak ragu. Apakah kita tidak melangkah terlalu jauh? Kalau ini bocor, tokoh tua di ujung meja memotong dengan tegas, tidak ada yang bocor. Orang-orang kita masih ada di dalam. Dan kalaupun bocor, kita akan buat seolah-olah itu bagian dari kebohongan Purbaya. Semua terdiam, rencana itu dingin, licin, dan berbahaya. Di luar, kilat kembali menyambar langit. Seolah alam pun menolak apa yang sedang direncanakan malam itu. Tapi tak ada yang menghentikan mereka. Pertemuan terus berlanjut hingga larut, disertai perdebatan sengit tentang langkah berikutnya, menekan Prabowo secara politik,
melemahkan Luhut lewat opini publik, dan menghilangkan kredibilitas Purbaya. Sebelum mereka bubar, tokoh tua itu berdiri, menatap semua yang hadir. Ingat, bayangan tidak bisa dibunuh. Ia hanya menunggu saat untuk kembali. Kata-kata itu menutup rapat dengan hening yang menakutkan. Beberapa jam kemudian, mobil-mobil itu keluar satu persatu, menghilang di balik gelapnya malam. Namun seseorang di kejauhan sudah memotret semuanya, dari balik semak. Sebuah foto kabur, namun cukup jelas untuk mengguncang negara bila sampai ke tangan yang salah. Dan di tempat lain, Prabowo menerima pesan rahasia dari sumber tak dikenal. Lebih besar dari Cikeas. Mereka bergerak lagi, matanya menyipit. Ia tahu, permainan sudah dimulai. Perang antara cahaya dan bayangan kini benar-benar tak bisa dihindari. Pagi itu, Istana Negara kembali menjadi pusat badai. Setelah malam gelap di Cikeas, Prabowo menerima laporan lengkap dari jaringan intelijen. Di meja kerjanya, berkas-berkas foto hasil pengawasan tersebar, wajah-wajah yang dulu ia kenal, mantan jenderal, politisi senior, dan pengusaha yang pernah mengelilingi kekuasaan lama. Prabowo menatap satu persatu, matanya tajam, rahangnya mengeras. Jadi benar, gumamnya pelan. Bayangan itu memang belum pergi. Tak lama kemudian, ia memanggil seluruh menteri ke ruang sidang kabinet darurat. Suasana kembali mencekam seperti sidang sebelumnya, tapi kali ini berbeda, Prabowo tidak lagi diam. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, tanpa teks, tanpa catatan. Kita sudah terlalu lama diam, ujarnya lantang. Saya tidak akan biarkan negara ini dikendalikan dari balik tirai, oleh mereka yang sudah seharusnya pensiun dari kekuasaan. Suaranya menggema keras, membuat beberapa menteri menunduk dalam. Luhut menatapnya dengan mata merah. Ia tahu Prabowo bukan sedang berpidato, tapi memperingatkan. Peringatan itu bukan hanya untuk orang luar, tapi juga untuk mereka yang mungkin masih punya simpati pada jaringan lama. Saya akan bentuk tim audit independen lintas kementerian, lanjut Prabowo, dan saya ingin semua proyek strategis, terutama yang berhubungan dengan dana besar, dibuka total. Siapapun yang terlibat, siapapun, akan ditindak. Suasana ruangan membeku. Salah satu menteri muda mencoba angkat bicara, tapi Pak, itu bisa mengguncang stabilitas nasional. Prabowo menatapnya tajam. Kalau stabilitas berarti melindungi kebusukan, lebih baik negara ini terguncang daripada terus hidup dalam kepalsuan. Kata-kata itu seperti petir yang membelah udara. Tak ada yang berani menimpali lagi. Di luar istana, kabar tentang rapat darurat Prabowo langsung menyebar. Media menulis tajuk besar, Prabowo menggertak. Akan ada pembersihan di kabinet. Pasar saham sempat goyah, tapi rakyat justru bersorak di media sosial. Mereka haus akan pemimpin yang berani melawan bayangan masa lalu. Namun di balik sorakan itu, ada pihak-pihak yang mulai gentar. Rencana di Cikeas terasa terancam sebelum dimulai. Sore harinya, Prabowo berdiri di depan jendela ruangannya, menatap Monas yang mulai diselimuti senja. Mereka kira aku akan tunduk seperti dulu, bisiknya. Ajudannya masuk pelan, membawa pesan singkat dari Purbaya, saya tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tapi waktu kita tidak banyak. Prabowo membaca pesan itu 2 kali, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, katanya tegas, kita serang duluan. Malam itu, perintah khusus keluar diam-diam dari istana. Operasi intelijen diluncurkan untuk membongkar jaringan ekonomi bayangan yang berakar dari masa lalu. Beberapa nama besar masuk daftar pengawasan, beberapa proyek mendadak dibekukan. Di balik dinding kekuasaan, Prabowo akhirnya menunjukkan taringnya. Namun di tempat lain, di ruang pertemuan gelap yang berbeda, seseorang menatap layar penuh data pergerakan istana dan tersenyum dingin. Dia mulai bergerak, ujarnya pelan. Bagus, berarti waktunya kita buat langkah berikutnya. Prabowo menggertak, tapi bayangan sedang menunggu kesempatan untuk membalas. Malam itu, istana sudah lengang. Para menteri pulang dengan wajah tegang, sementara di sudut ruangannya, Opung Luhut masih duduk sendiri menatap tumpukan berkas yang belum sempat disentuh. Lampu meja menyinari wajahnya yang tampak letih, keriputnya seolah bertambah hanya dalam beberapa hari terakhir. Di tangannya, surat dari tim audit khusus Prabowo masih terbuka, dan di halaman pertama tertulis nama-nama yang pernah bekerja di bawah kendalinya. Nama-nama yang bisa menyeretnya ikut tenggelam bila semuanya dibuka ke publik. Ia menutup mata, menghela napas panjang. Di luar, suara hujan mengguyur halaman istana,
mengingatkannya pada masa-masa dulu ketika ia dan Prabowo masih berdiri di barisan yang sama, memperjuangkan disiplin dan loyalitas di atas segalanya. Tapi kini, dunia sudah berubah. Loyalitas tampak seperti permainan ganda, dan kebenaran terasa seperti senjata yang bisa menembus siapapun, termasuk dirinya sendiri. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Suara di seberang terdengar pelan namun dingin. "Opung, jangan biarkan mereka buka semua data itu. Kau tahu apa akibatnya?" Ia mengenali suara itu, salah satu tokoh dari pertemuan Cikeas. "Kita bisa bantu bersihkan namamu, asal kau tetap di pihak kita." Luhut terdiam, jantungnya berdetak cepat. Tawaran itu seperti racun manis yang menggoda di tengah keputusasaan. Beberapa detik sunyi berlalu sebelum akhirnya ia menjawab lirih, "Aku tidak tahu apakah aku masih punya pihak." Suaranya lelah, hampir hancur. Ia menutup telepon pelan dan bersandar di kursinya. Di matanya, air bening mulai berkumpul. Ia sadar, selama bertahun-tahun ia menjadi bagian dari sistem yang kini sedang dibongkar oleh murid-muridnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin Purbaya benar. Tak lama kemudian, ia mengambil pena, lalu menulis surat panjang dengan tangannya sendiri. Surat itu bukan sekadar pengakuan, tapi juga permintaan maaf, kepada bangsa, kepada Prabowo, dan kepada dirinya sendiri. Dalam salah satu paragraf, ia menulis, "Lebih besar dari, aku pernah berpikir menjaga rahasia adalah bentuk pengabdian. Kini aku tahu, yang kusembunyikan bukan rahasia negara, tapi dosa masa lalu." Ketika fajar mulai menyingsing, Luhut menatap keluar jendela. Di kejauhan, matahari perlahan muncul dari balik awan gelap, seolah memberi tanda bahwa hari baru telah datang. Tapi baginya, hari itu justru terasa seperti senja. Ia tahu, surat itu akan mengubah segalanya. Entah menjadi awal penebusan, atau akhir dari seluruh perjalanan karir dan namanya. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan surat itu ke dalam amplop putih bertuliskan, "Kepada Presiden Republik Indonesia, rahasia pribadi." Kemudian ia berdiri pelan, mengambil jasnya, dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di luar, kamera keamanan menangkap bayangannya berjalan di lorong panjang menuju ruang kerja Presiden. Langkahnya lambat, tapi pasti. Sebuah langkah kecil yang bisa mengguncang seluruh pondasi kekuasaan negeri. Pagi itu, matahari baru naik setengah ketika berita itu meledak di seluruh media nasional. Surat bertanda tangan Opung Luhut tersebar luas di dunia maya. Isinya, pengakuan panjang tentang penyimpangan kebijakan, tekanan politik, hingga nama-nama besar yang berperan di balik proyek raksasa negara. Surat itu bocor tanpa peringatan, muncul pertama kali di sebuah akun anonim di media sosial, lalu disebarkan oleh ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Tagar-tagar surat Luhut menduduki posisi teratas di seluruh platform. Di istana, Prabowo baru saja tiba ketika ajudannya menyerahkan ponsel dengan layar penuh notifikasi. Wajahnya kaku, matanya menatap setiap baris dalam surat itu. "Kita bocor," gumamnya rendah. Dalam hati, ia tahu hanya ada dua kemungkinan, surat itu dicuri, atau sengaja disebarkan. Dan keduanya sama berbahayanya. Sementara di luar, publik terbelah. Sebagian menilai Luhut sebagai sosok yang menebus dosa, tokoh tua yang akhirnya memilih kebenaran di atas kekuasaan. Tapi sebagian lain menyebutnya pengkhianat, menganggap air matanya di sidang hanyalah sandiwara. Media asing mulai memberitakan, "Powerful Minister's Confession Shakes Indonesian Government." Dunia menatap Indonesia, menunggu apakah ini awal reformasi besar atau tanda perpecahan di puncak kekuasaan. Purbaya menatap layar laptopnya di ruang kerja sederhana. Ia membaca surat itu dengan napas berat. Beberapa hal di dalamnya ia sudah tahu, tapi ada pula pengakuan yang bahkan ia tak sangka. Jadi akhirnya dia memilih, katanya pelan. Namun di saat yang sama, ia tahu apa akibatnya, surat itu membuka pintu bagi perang politik terbuka. Di ruang chat aman yang ia gunakan dengan tim kecilnya, ia menulis pesan pendek. "Lebih besar dari, kita harus lindungi data sebelum mereka balas." Bayangan takkan tinggal diam. Dan benar saja, beberapa jam setelah surat viral, kantor media yang pertama kali mengunggahnya didatangi aparat. Server mereka disita, editor ditahan untuk klarifikasi. Di televisi, narasi baru mulai dibangun, bahwa surat itu mungkin palsu, hasil manipulasi lawan politik, atau bahkan ciptaan intel asing. Negara tiba-tiba terasa seperti berada di dua dunia, antara terang kebenaran dan kabut propaganda. Di sisi lain,
Prabowo berdiri di ruang kerja kepresidenan, menatap surat asli yang kini berada di tangannya. Kertasnya lembab oleh tinta pena, ada bekas getaran tangan di setiap garis huruf. Ia membaca bagian terakhir berkali-kali. Lebih besar dari, jika kebenaran ini menghancurkanku, biarlah. Karena yang lebih berbahaya dari kehancuran adalah hidup dalam kebohongan yang tampak indah. Prabowo menutup surat itu perlahan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan sekarang akan menjadi catatan sejarah. Menyembunyikan kebenaran berarti mengulang masa lalu. Membukanya berarti mengguncang fondasi negara. Dan di luar istana, suara rakyat sudah tak bisa dibungkam lagi. Sore itu, untuk pertama kalinya, Prabowo muncul di depan kamera nasional. Wajahnya tenang, namun suaranya dalam dan berat. Lebih besar dari, surat itu benar adanya, katanya tegas. Dan mulai malam ini, kita akan membuka seluruh berkas pemerintahan. Tidak ada lagi rahasia yang lebih tinggi dari kepentingan bangsa. Suara tepuk tangan membahana dari rakyat. Namun di balik gemuruh itu, di ruangan gelap entah di mana, beberapa sosok tua menatap layar televisi dengan wajah muram. Lebih besar dari, dia menyalakan api, kata salah satu dari mereka, dan kini kita harus padamkan sebelum membakar segalanya. Bayangan lama kembali bergerak, kebenaran baru saja dinyalakan, dan peperangan untuk memadamkannya baru dimulai. Malam itu, Jakarta kembali gelap oleh badai yang menggantung di langit. Di salah satu gedung tua di Menteng, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya, dikelilingi tumpukan dokumen, laptop, dan secangkir kopi yang sudah dingin. Di layar, muncul pesan-pesan ancaman, berhenti bicara atau kami akan hentikan kamu. Ia menatap pesan itu lama, lalu tersenyum tipis. Mereka sudah mulai panik, bisiknya. Tapi di balik senyum itu, matanya menyimpan ketegangan yang dalam, karena ia tahu, kali ini ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Beberapa jam kemudian, listrik di gedungnya padam. Sinyal hilang. Dari balik jendela, Purbaya melihat dua mobil tanpa plat berhenti di depan. Ia segera mematikan lampu meja dan menyembunyikan beberapa berkas ke dalam brankas besi di dinding. Langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Ia sempat berpikir untuk melarikan diri, tapi sebelum sempat bergerak, pintu gedung didobrak keras. Suara sepatu bot bergema di koridor. Operasi pengepungan berlangsung senyap, terlatih dan cepat. Namun Purbaya bukan orang biasa. Ia sudah menyiapkan rencana cadangan sejak lama. Dalam hitungan detik, ia menekan tombol kecil di bawah mejanya, mengaktifkan sistem pengirim data otomatis. Semua dokumen dan rekaman wawancara disalin ke server luar negeri yang aman. Kalau aku jatuh, kebenaran tidak ikut mati, katanya pelan sebelum lampu senter menyilaukan wajahnya. Keesokan paginya, berita mengejutkan muncul di seluruh kanal, Purbaya menghilang. Mobilnya ditemukan di pinggiran kota dengan pintu terbuka, tapi tanpa jejak dirinya. Media ramai berspekulasi, ada yang bilang ia diculik, ada yang menyebut ia melarikan diri. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi, kami sedang menyelidiki. Tapi publik tidak percaya, mereka melihat pola lama, setiap kali ada orang yang terlalu dekat dengan kebenaran, ia selalu menghilang. Prabowo murka. Di ruangannya, ia menghantam meja dengan tinju. Siapa yang berani sentuh dia tanpa sepengetahuanku? Teriaknya. Para ajudan saling pandang, tak berani menjawab. Dalam hati, Prabowo sadar, ini bukan lagi sekadar permainan politik. Ini perang dalam bayang-bayang, di mana musuh tak terlihat, tapi serangannya nyata. Sementara itu, di dunia maya, gelombang dukungan untuk Purbaya semakin besar. Tagar-tagar di mana Purbaya menjadi trending global. Rakyat menuntut jawaban, menolak diam. Namun, bersamaan dengan itu, muncul video aneh di media sosial, potongan klip yang menunjukkan Purbaya berbicara seolah mengaku merekayasa data. Video itu buram, penuh potongan, dan jelas hasil manipulasi. Tapi sebagian publik mulai ragu. Narasi mulai kabur, bayangan mulai bekerja. Di tempat rahasia, seorang pria berjas abu-abu menatap layar sambil menyalakan cerutunya. Kita buat rakyat bingung, katanya santai. Kalau mereka bingung, mereka berhenti percaya. Dan kalau mereka berhenti percaya, kebenaran mati tanpa perlu peluru. Namun, 3 hari kemudian, jaringan internasional menerbitkan laporan mengejutkan, file terenkripsi milik Purbaya berhasil dibuka. Isinya, bukti transaksi, dokumen rapat, dan nama-nama besar yang selama ini bermain di balik proyek raksasa negara.
Kebenaran yang mereka coba padamkan kini justru menyala lebih terang dari sebelumnya. Dan di akhir laporan itu, tertulis satu kalimat dari Purbaya, dikirim sebelum ia menghilang. Lebih besar dari, jika aku tiada, ingatlah, bukan aku yang penting, tapi apa yang kalian tahu setelah aku pergi. Kalimat itu menggema di seluruh negeri. Sebuah perlawanan lahir dari ketakutan, dan kebenaran kini punya wajah baru, bukan hanya milik satu orang, tapi milik seluruh rakyat. Langit Jakarta diselimuti awan kelabu ketika sidang kabinet darurat digelar di Istana Negara. Suasana tegang menyelimuti ruangan besar itu, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo, yang duduk di ujung meja panjang dengan wajah keras dan mata yang tak berkedip. Di depannya, para menteri saling bisik, sebagian gelisah, sebagian mencoba menyembunyikan rasa takut. Dan di ujung kanan meja, Opung Luhut duduk diam, matanya sembab, napasnya berat. Negara sedang diambang krisis, ujar Prabowo dengan suara dalam dan tenang. Dan saya ingin semua yang duduk di ruangan ini menjawab satu pertanyaan sederhana, siapa di antara kalian yang masih setia pada kebenaran? Tak ada jawaban, hening panjang menggantung di udara, hanya terdengar suara jam dinding berdetak perlahan. Tiba-tiba, Prabowo berdiri. Ia membuka map merah bertuliskan, Rahasia Negara. Isinya, dokumen bocoran dari Purbaya, kini telah dikonfirmasi kebenarannya oleh tim khusus. Satu persatu, ia sebut nama-nama pejabat yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, permainan proyek, hingga sabotase kebijakan. Wajah-wajah pucat bermunculan, beberapa menunduk, beberapa bahkan menangis. Dan ketika nama terakhir disebut, semua sadar, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Opung Luhut menatap meja tanpa suara. Air matanya menetes pelan, menandai perasaan campur aduk antara penyesalan dan pembebasan. Ia berdiri dengan gemetar dan berkata lirih, saya sudah terlalu lama membiarkan kegelapan ini. Jika pengakuan saya membawa badai, maka biarlah badai itu datang. Ruangan kembali hening. Prabowo menatapnya lama, lalu menepuk bahunya perlahan. Badai memang datang, Opung. Tapi setelah badai, langit akan lebih jernih. Beberapa jam kemudian, Prabowo muncul di siaran langsung nasional. Dengan wajah tegas dan suara bergetar, ia mengumumkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Reformasi Nasional, lembaga independen untuk membuka seluruh kasus besar negara tanpa terkecuali. Tidak ada lagi yang kebal hukum. Tidak ada lagi bayangan yang berkuasa atas cahaya, katanya. Pidatonya mengguncang seluruh negeri. Rakyat turun ke jalan, bukan untuk protes, tapi untuk menyambut harapan baru. Namun, di tengah euforia itu, satu kabar mengejutkan muncul, rekaman CCTV dari pelabuhan kecil di Sulawesi menampilkan sosok yang mirip Purbaya, berjalan di antara bayangan malam, membawa koper dan mengenakan topi hitam. Ia menatap kamera sekilas, lalu tersenyum tipis sebelum menghilang ke arah kapal kecil yang berlayar ke utara. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi di layar terakhir sebelum sinyal hilang, ia mengangkat tangannya pelan seolah berpamitan. Lebih besar dari, perjuangan belum selesai, katanya. Kebenaran tidak pernah benar-benar menang, tapi ia juga tak pernah benar-benar kalah. Ia hanya menunggu orang berikutnya untuk memperjuangkannya. Siaran berakhir, dan dunia terdiam. Di istana, Prabowo berdiri di jendela, menatap bendera merah putih berkibar di bawah langit yang mulai cerah. Di matanya, terpantul semangat baru, bahwa kebenaran bukan milik siapapun, melainkan milik bangsa. Dan begitulah, babak baru sejarah dimulai, bukan tentang siapa